Salam podcast eksposisi, kita akan belajar Yohanes 16 ayat 23. Apa yang dimaksud dengan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan sesuatu pun kepadaku. Dalam Yohanes 16 ayat 23, Yesus berkata, pada hari itu kamu tidak akan meminta apapun kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa saja yang kamu minta dalam kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Di sini kata hari mengacu kepada periode setelah kebangkitan Yesus, 1 Yohanes 2 ayat ke-18, setelah kebangkitannya para pengikutnya tidak akan lagi meminta apapun kepada Yesus, sebaliknya mereka akan meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Yohanes 16 ayat ke-23. Dalam bahasa Yunani, kata kerja untuk meminta atau erotau terkadang dapat berarti mengajukan pertanyaan seperti dalam Yohanes 1 ayat 19. Di waktu lain, kata itu juga berarti meminta sesuatu seperti dalam Yohanes 4 ayat yang ke-31. Dalam Yohanes 16 ayat 23, erotau digunakan dalam klausa pertama. Pada hari ini kamu tidak akan meminta apapun kepadaku. Namun dalam klausa kedua, kata Yunani lain adalah aiteo yang digunakan. Apa saja yang kamu minta dalam Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Dalam kedua kasus, makna meminta tampaknya adalah meminta sesuatu. Selama pelayanan umum Yesus, para pengikut dapat meminta kepadanya hal-hal secara langsung, misalnya dalam Lukas 11 ayat 1 sampai ke 4. Tetapi dalam periode setelah kebangkitan dan kenaikannya, para pengikut harus meminta kepada Bapa. Hal-hal dalam nama Yesus ini adalah fokus dalam Yohanes 16 ayat ke-23. Yohanes 16:23 bukanlah pertama kali Yesus mengkomunikasikan pentingnya berdoa dalam namanya. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa? Juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu akan dilakukan. Karena aku pergi kepada Bapa, apa sih yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Selain itu kata erotau dalam Yohanes 12 ayat 23, pada hari ini kamu tidak akan menanyakan apapun kepadaku, dapat membahas masalah yang mendesak. Kebingungan para murid tentang kepergian Yesus yang dekat, lihat juga ayat 17 sampai 18. Para murid bingung tentang kemana Yesus akan pergi dan kapan dia akan kembali. Karena alasan ini, mereka terus meminta kejelasan. Lihat Yohanes 13 ayat 36. Sementara mereka dapat mengerti saat itu juga, mereka akan tahu dan mengerti pada hari itu, yaitu hari kebangkitan Yesus. Dalam konteks khotbah di ruang atas, Yesus mendorong para muridnya untuk menunggu sedikit lebih lama untuk pengetahuan dan pemahaman. Yesus akan mati, bangkit kembali, dan kemudian kembali kepada Bapa. Lihat Lukas 9 ayat 22. Dia tidak akan berada di bumi lagi, tetapi dia akan tetap hadir bersama para muridnya melalui Roh Kudus. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Melalui Roh Kudus, kita juga dapat berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita akan memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.